Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kababi, saya dari kelas 2 D3 Elektronik KB, nomor NRP 1103181081038. Di sini saya akan membuat sebuah penjelasan mengenai materi dari mata perkuliahan Piranti Elektronika. Materi yang akan saya sampaikan dari mata perkuliahan Piranti Elektronika adalah FSM atau kepanjangan dari Finite State Machine. Sebelum itu, kita belum tahu apa itu finite state machine, maka mungkin bisa saya lanjutkan langsung masuk ke materi. Finite state machine atau disingkat FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja dengan menggunakan 3 hal berikut, yaitu state, keadaan, event, kejadian, dan action. Untuk state adalah keadaan atau kondisi, dan event, kejadian, atau biasanya kita sebut dengan input, dan action adalah aksi, atau biasanya kita sebut dengan parity atau output. Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertakan oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Pada gambar di samping merupakan sebuah contoh dari sebuah finite state machine. Yang dimaksud tingkah laku adalah bagaimana cara perilaku atau karakteristik dari serangkaian proses-proses program yang kita buat. Untuk maksud dari kalimat pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan adalah itu merupakan suatu keadaan sistem yang akan berjalan sesuai dengan adanya perintah clock. Yang dimaksud dengan perintah clock berarti pada suatu proses ini kita menggunakan suatu pemrosesan data sinkron, yang mana data akan diupdate atau berjalan apabila sudah mendapatkan input dalam berupa clock. Lanjut saja. Yang selanjutnya, finite state diagram terdiri dari dua. Yang pertama adalah lingkaran yang menyatakan state S0 atau S1. Lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran ada dua. Yang pertama bergaris tunggal, yang kedua adalah lingkaran bergaris ganda, berarti state akhir. Bergaris tunggal untuk state sementara, bergaris ganda untuk state akhir, cuman dalam gambar ini tidak digambarkan untuk yang state akhirnya. Kemudian arah anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state yang lain. Anak panah. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal, kondisi awal. Diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state S0 dan S1 dan dua buah input S1, E1 dan E2. Pada sebelah kiri dari string E1 dan E2 adalah sebuah event atau biasa kita sebut dengan input. Input bisa berasal dari luar device ataupun dari dalam. Terserah kita mau mengimplementasikannya seperti apa. Yang kedua adalah aksi atau outputan dari hasil transisi ini. Jadi dalam satu state, contohnya S0, mempunyai dua kondisi. Yang pertama input E1 dengan output A1, yang kedua input E2 dengan output A2. Pada keadaan ini sistem akan menghasilkan action 2 jika terjadi masukan event 2. Sedangkan jika terjadi event 1, maka action akan dieksekusi, kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Jadi nilai output yang dihasilkan oleh proses transisi ini itu tergantung dari jenis inputnya. Contoh, jika E1 adalah semisal
diumpamakan angka 1, maka outputnya A1. Jika E2 diumpamakan angka 2, maka outputnya A2. Seperti itu. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari FSM itu sendiri? Untuk kelebihannya, yang pertama itu sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua bisa diprediksi responnya. Yang maksud dari bisa diprediksi responnya adalah sistem atau cara kerja dari FSM ini itu kita sendiri yang tahu karakteristiknya itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu untuk hasil outputan atau hasil akhir dari berbagai proses itu kita sudah tahu seperti apa. Komputasinya ringan, relatif fleksibel, kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Yang dimaksud dengan mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program itu kita sudah mempunyai sebuah gambaran dari suatu proses pengolahan data yang masih dalam sebuah pemikiran saja, kemudian itu bisa kita implementasikan menjadi sebuah kode program dari FSM. Selanjutnya, untuk kekurangan dari FSM yang pertama itu adalah karena sifatnya mudah bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Ya kan mudah diprediksi. Biasanya kalau main game itu kan seru-serunya itu ya karena nggak bisa diprediksi. Ya kalau kita sudah tahu akhirnya itu seperti apa kan jadi gak menarik. Yang kedua adalah implementasi pada sistem yang lebih besar, lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem didekomposisi menjadi state, kondisi. Kondisi untuk transisi state adalah tetap. Oke, mungkin bisa lanjut saja. Nah, selanjutnya adalah finite state machine dirancang dalam dua tipe dasar dari logika sekuensial. Yang pertama adalah logika Mealy machine dan logika Moore machine. Dalam logika Mealy machine, hasil output bergantung pada present current state dan present current input. Jadi terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi output dari Mealy machine. Sedangkan dalam logika Moore machine, hasil outputnya hanya bergantung pada satu faktor saja, yaitu present state atau state saat ini, atau lebih mudahnya output dihasilkan dari state. Mengenai penjelasannya dari masing-masing logika finite state ini akan saya jelaskan lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Oke, mungkin bisa langsung masuk saja ke Mealy. Logika dari Mealy machine seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Hasil output dari Mealy machine bergantung pada dua faktor, yaitu current state dan present current input. Seperti pada gambar di samping, output dipengaruhi oleh current state dan present input. Saya jelaskan gimana state. Nah, yang dimaksud dengan yang saya sebutkan tadi yaitu sinkron, pemrosesan data sinkron adalah seperti pada gambar ini, di mana data yang ada pada register akan diupdate keluar apabila sudah mendapatkan pulsa clock. Jadi jika belum ada pulsa clock yang diberikan maka data tidak akan diupdate keluar. Jika kita asumsikan Mealy machine terdiri dari 3 blok state diagram, maka akan seperti pada gambar di samping. Gambar ini sebenarnya sama dengan gambar sebelumnya, hanya saja pada gambar pertama output hanya dikeluarkan. Maksud dari dikeluarkan adalah proses Mealy sudah berhenti sepenuhnya atau akhir. Sedangkan pada gambar ini, pada gambar yang di samping, state Mealy machine diumpamakan akan dilogikakan untuk state-state berikutnya sehingga blok dari output diperlihatkan dengan jelas, yaitu hasil output selanjutnya dipengaruhi oleh keadaan current state saat ini dan juga present input. Output dipengaruhi oleh current state dan juga present input. Langsung saja selanjutnya.
Mili FSM Example Parity Output. Pada gambar di samping adalah contoh program dasar dari mili mesin. Mewakili dari tiap-tiap proses state dan garis-garis tersebut adalah mewakili dari current state. Jika arah anak panah masuk dari satu state ke state yang lain, maka itu adalah present current input bagi state selanjutnya. Anak panah masuk ke state yang lain, maka proses transisi perpindahan dari state satu ke state yang selanjutnya, data yang berasal dari state awal menuju data selanjutnya, maka data tersebut akan menjadi present current input bagi state selanjutnya. Dan tiap anak panah terdiri dari dua angka yang dipisah dengan tanda slash. Kan tadi kan mili hasil output dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu inputnya apa, yang kedua itu outputnya apa. Jika inputnya adalah 1 dan outputnya adalah 1, maka transisi dari state S0 akan menuju ke S1. Jika input yang diberikan adalah 0 dan actionnya atau outputnya adalah 0, maka sistem hanya akan kembali pada satu state-nya sendiri atau looping. Begitu juga dengan pada state S1, jika inputnya adalah 0 dan actionnya adalah 1, maka state tidak akan menuju ke state selanjutnya. Jika inputnya adalah 1 dan action atau outputnya adalah 0, maka akan terjadi transisi perpindahan dari state 1 menuju ke state 0. Jadi bisa disimpulkan secara mudahnya adalah mili mempunyai dua kondisi khusus yang kondisi tersebut sesuai dengan keadaan input dan action atau output masing-masing. Sehingga mili finite state machine itu biasanya digunakan pada suatu program yang cukup kompleks. Untuk input biasanya berada pada sebelah kiri dari string dan pada sebelah kanan adalah untuk outputnya atau action. Untuk protokol pembuatan program dari mili mesin, yang pertama adalah menentukan banyaknya state type S0 sama S1. Yang kedua adalah membuat signal atau biasanya diumpamakan dengan kabel wiring. Next state type, yang kemudian memberikan clock sebagai syarat pemrosesan data sinkron. Dan yang terakhir adalah membuat logika program mili mesin. Nah, pada program di sini bisa kita lihat yang dimaksud dengan data sinkron. If rising age clock, ada suatu syarat yang mana fungsi program akan dikerjakan jika clock berlogika high. Dalam arti sudah mendapatkan sinyal input pulsa clock. Jika sudah mendapatkan clock, maka program akan dikerjakan. Oke, selanjutnya jika if reset sama dengan 1, if reset sama dengan 1 atau kondisi awal, maka state menuju ke S0 akan masuk ke S0. Jika tidak, state kurang dari sama dengan next state, ini maksudnya adalah next state adalah next state. Mohon maaf. Mungkin bisa lanjut saja. Maksudnya adalah mili example parity output checker. Pada contoh program pada gambar di samping diberikan suatu contoh program dari mili dengan parity output checker. Yang dimaksud dengan parity checker adalah suatu keadaan khusus yang digunakan untuk mengecek hasil output. Pada contoh program di samping, kenapa disebut parity checker? Karena diletakkan suatu keadaan default dari suatu output yang diletakkan di luar dari sistem program. Sehingga apabila kondisi memenuhi suatu syarat dari keadaan default, suatu parity atau output, maka keadaan output tidak perlu dituliskan. Yang dimaksud dengan parity checker adalah kita itu sudah tahu keadaan default atau keadaan awal dari suatu output
dengan mendefinisikannya terlebih dahulu di luar dari suatu fungsi program. Contohnya adalah ini, setelah baris begin, parity sama dengan 0. Sehingga kita tahu keadaan output awal defaultnya itu adalah 0. Sehingga bila pada suatu fungsi program, contohnya seperti ini, ketika S0, jika X sama dengan 1, maka output sama dengan 1. Nah, output sama dengan 1 kan ini keadaan output yang baru. Maka S1 sama dengan next state. X sama dengan 1, maka output 1, maka S1 sama dengan next state. Jika tidak, next state sama dengan S0. Contoh yang kedua juga. If X sama dengan 0 atau input sama dengan 0, maka S0 sama dengan next state. Jika tidak, parity sama dengan 1, next state sama dengan S1. Bisa kita lihat bahwa di sini antara bagian if dan else itu hanya if yang diberikan suatu baris program parity sama dengan 1, karena ini merupakan suatu kondisi baru atau outputan yang tidak dikenali oleh keadaan default dari program, sehingga suatu keadaan output harus dituliskan. Untuk yang else, kenapa kok output tidak perlu dituliskan? Karena keadaan output ini sendiri sudah dikenali oleh program yang sebelumnya sudah didefinisikan terlebih dahulu di luar. Maka penulisan dari parity itu tidak diperlukan lagi, sehingga itulah maksud dari parity checker atau output checker. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya adalah more FSM. Pada logika more machine, seperti pada yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu hasil output dari more hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, yaitu tergantung dari present state saja. Sesuai pada gambar blok diagram di samping, pada blok output hanya terdapat satu arah panah yang masuk, yaitu present state. Atau lebih mudahnya, more machine hanya dapat memiliki satu arah panah keluar, dan nilai parity tergantung dari tiap state masing-masing. Perlu digarisbawahi, nilai parity atau output tergantung dari tiap state masing-masing. Tidak seperti mili yang dapat memiliki dua arah panah keluar. Hal inilah yang biasanya more FSM digunakan untuk logika-logika program yang tidak cukup kompleks, karena cukup sederhana. Kemudian yang dimaksud dengan more machine hanya dapat memiliki satu arah panah keluar, dan nilai parity tergantung dari tiap state masing-masing, tidak seperti mili yang dapat memiliki dua arah panah keluar. Maksudnya itu seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi di mili. Pada mili itu mempunyai dua kondisi. Mempunyai dua kondisi keluaran. Anak panah. Sebentar. Mili. Pada mili, kenapa kok biasanya digunakan untuk suatu program yang cukup kompleks? Karena dia memiliki dua keadaan khusus, yang mana dia memiliki dua anak panah yang mengarah keluar. Yang pertama itu dipengaruhi oleh inputnya apa dan outputnya apa. Itu memiliki dua keadaan khusus yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh, jika inputnya adalah A dan outputnya adalah A, maka dia akan next state. Jika inputnya adalah B dan outputnya adalah B, maka dia akan kembali lagi ke state-nya sendiri. Yang dimaksud dengan dua adalah ini, dua anak panah keluar. Sedangkan pada more machine hanya mempunyai satu saja arah anak panah. Seperti pada contoh di sini. Tuh,